Selamat malam Bang Karni Ilyas dan pemirsa ILC di seluruh tanah air. Izin melaporkan update terbaru Jawa Barat, kemudian pandangan-pandangan kami di daerah, dan mungkin terakhir pandangan terkait lockdown atau tidak lockdown. Jawa Barat ini Pak Karni penduduknya 50 juta orang, jadi saya membawahi mengawal 50 juta manusia yang setiap hari harus aman dan terkendali. Kedua, Provinsi Jawa Barat juga menempel dengan Provinsi DKI, sehingga terkait dengan isu-isu COVID-19 ini, kami betul-betul sudah sangat siaga. Saya laporkan 2 minggu sebelum Presiden mengumumkan 2 pasien positif corona, Jawa Barat sudah mengumumkan siaga 1 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena secara matematis di awal Februari kita sudah menduga bahwa virus ini akan hadir di Indonesia dengan cara dan prosesnya yang tentunya masing-masing. Nah, waktu saya umumkan siaga 1 juga banyak yang mencibir, tapi bagi saya sebagai pemerintah kami harus melakukan preventif yang maksimal. Saya laporkan hari ini di Jawa Barat ada 11 yang sudah positif terpapar virus corona, kemudian 2 meninggal dunia dari 11. 1 adalah pasien di Cianjur yang sempat dinyatakan negatif pada saat meninggal, kemudian kemarin dinyatakan bahwa meninggal dalam keadaan positif corona. 1 lagi perawat kesehatan di Jakarta yang KTP-nya Bekasi. Kemudian dari yang dipantau ada 1000-an, setengahnya sudah lepas dari karantina 14 hari. Kemudian yang itu yang orang dalam pemantauan. Kalau pasien dalam pengawasan ada 101 dan setengahnya sudah dinyatakan negatif dan pulang, setengahnya masih dalam pengawasan. Nah, kita melihat bahwa urusan virus COVID-19 ini adalah urusan bersama. Bukan urusan pemerintah pusat, daerah, atau siapapun juga. Problemnya Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga butuh sebuah strategi yang lebih cepat dengan kondisi geografis yang berjauhan seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat pada hari pertama Presiden mengumumkan terpaparnya 2 warga di Depok, kami sudah mendirikan pusat komando yang kita sebut dengan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau disebut Pikobar. Tugasnya adalah menjadi satu pintu urusan informasi terkait coronavirus supaya tidak banyak berita-berita hoaks yang meresahkan masyarakat Jawa Barat. Tugas kedua adalah mengkoordinasikan pemerintah pusat, daerah, rumah sakit, dan lain-lain. Sehingga kami disiplin, Pak Karni Ilyas, setiap jam 12, 27 daerah melaporkan perkembangan terkait data-data, kemudian jam 2 siang kami rilis untuk dirilis ke publik dan wartawan, kemudian jam 4 sore kami disiplin melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Dan 27 daerah Bupati Wali Kota itu sudah memiliki pusat informasi sendiri dengan nama yang berbeda-beda. Nah, inovasi yang kami lakukan karena saya berpikir bahwa selama ini orang butuh diperiksa itu kalau sudah bergejala sakit baru diperiksa. Saya kemarin bersama tim di Jawa Barat meyakini bahwa virus ini mungkin beredar tanpa terlihat kepada orang-orang yang sehat dan tidak bergejala. Itulah kenapa dengan Pak Anies Baswedan kita mengusulkan agar daerah diberi kewenangan untuk melakukan tes mandiri atau proaktif tes. Alhamdulillah sudah diizinkan sehingga per hari ini sudah 230 mereka yang tidak terlihat sakit atau bergejala untuk kami tes. Berita buruknya adalah dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata 1 positif, Bang Karni. Ini menandakan
bahwa virus ini sedang beredar di antara orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala. Sehingga strateginya tidak bisa lagi tentang urusan perawatan saja, tapi juga bagaimana pencegahan penularan. Nah, oleh karena itu kita studi social distancing atau menjaga jarak interaksi sosial ini adalah salah satu upaya yang baik. Social distancing ini kan skala lockdown skala moderat. Kalau sudah paling ekstrim adalah lockdown skala kota, paling ekstrim lagi adalah lockdown skala negara. Nah, problemnya social distancing ini masih belum dipahami sepenuhnya oleh warga, sehingga waktu kita memutuskan 14 hari untuk tidak sekolah, masih banyak yang orang tuanya ngajak piknik ke pantai, jalan-jalan ke mal, dan masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Padahal kita sudah lakukan simulasi, kalau ada di kelas 36 orang, satu orang yang terlihat sehat dan dia bersin, itu hanya cukup waktu 2 menit untuk menulari 36 siswa. Jadi keputusan kita untuk merumahkan dan belajar di rumah itu adalah keputusan yang tepat. Bekerja di rumah juga bagi mereka yang bisa bekerja di rumah itu juga kita himbau. Ini masih dilema untuk mereka-mereka yang sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya seperti pabrik dan lain-lain. Ini sedang kita kaji, apakah kita beri insentif supaya mereka tidak ada kerja di lapangan dan lain sebagainya, itu sedang kita kaji. Nah, Bang Karni, saya sedikit mengingatkan, tahun 1918 ada wabah yang sama yang disebut dengan flu Spanyol, ya. Ada satu kota Philadelphia tidak melakukan lockdown dan social distancing, masih parade, masih macam-macam. Ternyata yang matinya itu banyak sekali. Sementara satu kota tetangganya, St. Louis di Amerika Serikat, hari ketiganya langsung lockdown dan melakukan social distancing, itu tingkat kematiannya rendah sekali. Jadi itu adalah contoh sejarah di dunia, yang satu cuek, kemudian tidak melakukan tindakan terukur, berbanding dengan mereka yang melakukan proaktif, melakukan social distancing maupun lockdown, itu hasilnya berbeda. Nah, terakhir dari saya adalah terkait kesiapan dampak, Pak. Seharian kami tadi rapat untuk urusan pangan, untuk memastikan suplai sembako dan lain-lain itu tersedia, ya. Kemudian melakukan edukasi semaksimal mungkin ke masyarakat, termasuk kalau emergensi bisa bikin hand sanitizer sendiri, mencampur alkohol dengan aloe vera misalkan, membuat cairan disinfektan sendiri kalau emergensi, mencampur kaporit dan air dan seterusnya. Nah, terakhir terkait lockdown, ini pendapat kami di daerah. Kami setuju bahwa lockdown itu adalah kewenangan pemerintah pusat karena sifat dari lockdown ini konsekuensinya sangat besar. Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan. Tapi kalau suplai logistik dan pangan tidak siap, ini akan menimbulkan kekeosan, kekacauan yang luar biasa, sehingga akhirnya tujuan yang dimaksud tidak terjadi. Di negara-negara maju terbagi dua, ada yang lockdown seperti kita lihat di Malaysia hari ini, kemudian di Italia dan lain-lain. Ada juga yang tidak melakukan lockdown seperti Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan tidak melakukan lockdown? Karena warganya disiplin. Mereka taat kepada perintah untuk diam di rumahnya tanpa harus lockdown. Kedua, Korea Selatan melakukan sampling seperti yang Jawa Barat lakukan. Korea Selatan itu mensampling 15.000 penduduk per hari. Nah, kami baru sanggup 200-an. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah Jawa Barat di forum ini juga menyampaikan ke pemerintah pusat, kami butuh ribuan sampel tes atau reagen untuk mengetes lebih banyak lagi orang-orang yang dicurigai pola sosialnya untuk kami lakukan tes proaktif. Nah, dengan hasil satu positif tadi membuktikan kekhawatiran kami, sehingga pola kewaspadaannya bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Jadi sekali lagi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan taat pada protokol pemerintah pusat. Urusan lockdown ini mohon dipertimbangkan, banyak positifnya juga,
dengan syarat memang kesiapannya terukur dan dampak-dampaknya terukur. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungannya. Di daerah ini banyak yang sedang berjuang untuk memastikan ini tidak terlalu parah. Terakhir, 4 prinsip kami yang kami lakukan: 1 proaktif, 2 transparan, 3 siaga, 4 koordinatif. Peta sebaran Jawa Barat sekarang sudah interaktif, Pak Karni Ilyas. Warga bisa ngecek ke website titik-titik PDP, ODP yang positif sampai ke level kelurahan. Identitas pasien tidak boleh dibuka, tapi zonasi domisilinya kita buka supaya lurah, camat, kepala desa bisa melakukan edukasi siaga untuk warga juga bisa waspada menghindari kerumunan di kelurahan tersebut. Alhamdulillah. Dan dalam 2 hari Jawa Barat sedang menyiapkan apps itu nanti di-download oleh warga-warga Jawa Barat sehingga HP mereka tiap hari dikirimi update-update peta persebaran, status, tanya jawab, dan bagaimana kalau nanti mau ikut tes. Saya kira itu kurang lebih laporan dari Jawa Barat. Kami insya Allah siap dan akan terus transparan dan tetap koordinatif, dan saya akan ikut urusan lockdown ini dengan keputusan dari pemerintah pusat, karena kami mengingatkan sesuai undang-undang, setengah dari tugas gubernur itu adalah mewakili pemerintah pusat, tapi di daerah. Setengahnya lagi adalah otonomi. Jadi kalau pemerintah pusat sudah A, pemerintah daerah akan menyebarluaskan kebijakan A ini di daerah-daerah. Jadi saya akan menjalankan setengah tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Saya kira itu update dari Jawa Barat hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ILC malam ini membuahkan rekomendasi-rekomendasi yang kami nantikan di daerah. Terima kasih Pak Karni, selamat malam. Saya kira kami sudah merapatkan 2 dimensi Pak Karni. 1, masalah ketersediaan pangan. Jadi kalau dari laporan Bulog dan lain-lain, insya Allah kami siap karena dalam kondisi hari ini hitungan cadangan gula, cadangan beras dan lain-lain itu sudah siap, dan kami sudah simulasikan bagaimana warga mendapatkan jika lockdown terjadi sehingga tidak ada rusuh, tidak ada orang yang mengambil keuntungan dengan sebuah prosedur yang sedang kita siapkan. Yang kedua, dengan TNI Polri kita sudah menyiapkan skenario lockdown, bagaimana jalan-jalan ditutup oleh beberapa personil, Polda dan Pangdam sudah aktif bersama kami, termasuk juga pola-pola jika lockdown ini menghasilkan sebuah situasi pasien begitu banyak, maka barak-barak tentara di Jawa Barat sudah kami rapatkan, sedang disiapkan untuk skenario terburuk. Karena skenario terburuk kami ini akhir Maret, Pak. Jadi menurut hitungan algoritma matematika dari tim ahli ITB, kemungkinan Jawa Barat ini puncaknya di akhir Maret, puncak pertamanya. Nah, kami sedang bikin skenario, kalau akhir Maret ternyata diputuskan lockdown, kemudian pasien begitu banyak, posisi-posisi perawatan di mana, suplai makan di mana. Tentulah ini pengalaman pertama, ya, saya juga mohon dibantu, tapi intinya kami sudah merapatkan skenario terburuk itu di Jawa Barat. Terima kasih Bang Karni.